Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim DNA Aktu ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai study case tentang Gukren dari PT Petrokimia Gresik. Sebelum itu, kami ingin perkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yusana Sofarina Ayu, kemudian teman saya. Saya Gayu Mahanani. Dan saya Noval Abdul Farid. Mungkin bisa di next. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan topik apa saja yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, analisis dari study case, serta kesimpulan. Next. Yang pertama adalah bagian latar belakang. Seperti yang ketahui bahwa teknologi ini sudah berkembang dengan sangat pesat, terutama di bidang IT. Nah, melalui IT tersebut, kita bisa dengan mudah eh, mendapatkan informasi, kemudian lebih mudah dalam melakukan segala hal, termasuk melakukan pekerjaan. Nah, seperti salah satunya di PT Petrokimia Gresik ini. PT tersebut mengandalkan atau menggunakan teknologi IT untuk mendirikan sebuah aplikasi atau website yaitu GoCrane. Yang mana GoCrane ini digunakan untuk melayani pemesanan alat berat serta pemantauan alat berat yang digunakan oleh PT tersebut. Nah, tentunya dalam penggunaan aplikasi atau website tersebut pasti akan mengalami beberapa risiko, baik itu risiko dari IT maupun bisnisnya. Untuk itu, kami dari tim DNA Aktu ingin memberikan solusi terkait atau perencanaan terkait mitigasi risiko melalui framework yaitu the NIST Cyber Security Framework. Next. Nah, ada perumusan masalahnya adalah bagaimana rencana mitigasi risiko yang tepat untuk mengatasi potensi terjadinya permasalahan dari aspek IT maupun bisnis dari aplikasi Ukraine untuk mengurangi potensi kerugian yang akan dialami oleh PT Petrokimia Gresik di masa depan. Next. Nah, tujuan kami melakukan analisis ini adalah yang pertama, untuk merancang rencana mitigasi risiko yang lebih baik bagi Ukraine. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis kemungkinan risiko yang bisa terjadi dalam aplikasi Ukraine. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan solusi terkait potensi risiko yang bisa terjadi dalam aplikasi Ukraine. Next. Untuk Oke, mengatasi mungkin bagian ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Dia. masalah-masalah tersebut, yang pertama diperlukan adanya aktuari sebagai analisis resiko bencana yang mungkin terjadi, sehingga perlu juga dilakukan pendaftaran polis asuransi bisnis untuk perusahaan yang terdaftar. Adapun keuntungan asuransi bisnis tersebut dapat memberikan jaminan perlindungan pada bisnis atau perusahaan jika terjadi risiko yang menyebabkan adanya kerugian finansial seperti terjadi kerusakan, kehilangan, dan lain sebagainya. Selain itu, diperlukan juga dilakukan analisis mitigasi risiko yang dapat memudahkan untuk melakukan perencanaan mitigasi risiko terkait permasalahan yang mungkin terjadi pada aplikasi GoCrane tersebut. Diperlukan juga analisis menggunakan the NIST Cyber Security Framework. Langkah sistematis yang bisa dilakukan yaitu yang pertama adalah identifikasi resiko. Resiko-resiko yang mungkin terjadi karena adanya digitalisasi proses pencatatan dan peminjaman alat berat dengan menggunakan aplikasi GoCrane seperti adanya resiko infrastruktur IT, resiko keamanan data, resiko gangguan layanan, resiko kesalahan manusia, resiko kepatuhan hukum dan regulasi, serta resiko ketergantungan pihak lain. Yang kedua yaitu evaluasi dan prioritas resiko. Setelah tadi kita mengidentifikasi segala resiko yang mungkin terjadi, nantinya resiko tersebut di breakdown masing-masing dan ditentukan skala prioritasnya. Seperti yang pertama yaitu resiko gangguan layanan. Risiko gangguan layanan merupakan resiko yang muncul akibat ada kesalahan pada sistem. Resiko ini sangat mungkin terjadi sehingga dikategorikan sebagai tingkat urgensi sedang. Yang kedua yaitu resiko kesalahan manusia. Resiko kesalahan manusia merupakan resiko yang disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh operator atau manusia yang memegang kendali atas suatu aplikasi maupun website. Oleh karena itu,
masih terdapat kemungkinan bahwa resiko kesalahan manusia dalam pengoperasian aplikasi yang masuk ke dalam kategori tingkat urgensi rendah. Yang ketiga, yaitu resiko keamanan data. Resiko keamanan data adalah resiko yang dapat terjadi seperti adanya kebocoran data sensitif sepanjang siklus hidupnya, serta adanya penggunaan data yang tidak sah atau kehilangan data. Karena resiko ini berpotensi tinggi untuk terjadi, maka termasuk ke dalam kategori urgensi tingkat tinggi. Yang keempat yaitu resiko kepatuhan hukum dan regulasi. Risiko kepatuhan hukum dan regulasi adalah sebuah risiko yang bisa timbul karena ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulasi dalam aplikasi sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, faktor risiko ini termasuk ke dalam kategori tingkat urgensi rendah. Yang ketujuh yaitu risiko pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Risiko ini menyangkut segala hal yang berhubungan dengan proses perencanaan, pembuatan, pengujian, dan penerapan sistem IT. Hal ini sangat berpotensi terjadi dalam proses pembuatan aplikasi tersebut. Dengan hal itu, maka faktor risiko ini dapat dikategorikan sebagai tingkat urgensi tinggi. Yang keenam yaitu risiko ketergantungan pihak kerja. Risiko ketergantungan pihak kerja adalah sebuah resiko yang timbul akibat dari suatu pihak sangat bergantung pada pihak lain atau pihak ketiga. Dalam konteks ini, resiko ketergantungan pihak ketiga yang dimaksud adalah ketergantungan yang ditimbulkan karena pihak atau perusahaan bergantung pada aplikasi GoKren itu sendiri. Oleh sebab itu, faktor risiko ini termasuk ke dalam kategori tingkat urgensi rendah. Untuk yang kelima yaitu risiko infrastruktur IT. Risiko infrastruktur IT adalah risiko yang dapat terjadi dengan penyebabnya yaitu ketidakcocokan alat berat, kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak, dan serangan dunia maya. Hal tersebut dapat berpotensi menyerang alat berat sehingga dapat mempengaruhi jalannya bisnis. Karena itu termasuk dalam tingkat kategori urgensi sedang yang berarti resiko ini cukup berpotensi memberikan kerugian bagi perusahaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian rencana mitigasi. Yang pertama dimulai dari risiko infrastruktur IT. Untuk menanggulangi risiko ini, maka diperlukan beberapa langkah pencegahan seperti menginvestasikan infrastruktur dengan redundansi dan memiliki jadwal pemeliharaan rutin serta selalu membackup sistem yang telah digunakan. Kemudian yang kedua adalah risiko keamanan data. Untuk menanggulangi risiko ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan enkripsi data di seluruh sistem, adanya kontrol akses yang ketat, dan melakukan pelatihan bagi staf sehingga mampu minimalisir adanya kesalahan. Kemudian, yang ketiga adalah risiko gangguan layanan. Untuk mencegah risiko gangguan layanan ini dapat dilakukan dengan membuat rencana pemulihan bencana dengan infrastruktur alternatif serta backup data dan dapat memberikan pelatihan kepada tim untuk dapat menjalankan prosedur pemulihan darurat. Kemudian yang keempat ada risiko kesalahan manusia. Untuk meminimalisir atau mengatasi risiko ini dapat dilakukan dengan upaya pelatihan intensif kepada pengguna aplikasi GoKren dan dapat mengimplementasikan validasi data secara otomatis. Kemudian yang kelima ada risiko kepatuhan hukum dan regulasi. Nah, untuk menanggulangi risiko ini adalah dilakukan dengan cara memastikan bahwa aplikasi GoKren dapat mematuhi semua regulasi dan memenuhi standar, serta dapat dilakukan pengecekan kepatuhan secara berkala. Kemudian yang keenam ada risiko ketergantungan pihak ketiga. Nah, untuk menanggulangi risiko ini adalah dilakukan dengan cara menjalin kontrak yang kuat terhadap pihak ketiga, yaitu penyedia layanan dan memiliki alternatif ketika penyedia mengalami masalah. Kemudian yang ketujuh ada risiko pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Untuk menanggulangi risiko ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pembaruan aplikasi serta melakukan pembaruan aplikasi secara berkala dan memiliki tim pengembangan yang memiliki tugas untuk memantau dan memperbaiki masalah. Bisa di next. Untuk bagian ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Nova. Oke, selanjutnya implementasi mitigasi.
Implementasi mitigasi adalah langkah selanjutnya yang harus diambil ketika semua potensi resiko dan permasalahan yang akan terjadi sudah terdata. Ketika sudah memiliki semua data resiko yang mungkin akan terjadi, maka bisa dievaluasi satu persatu, sehingga dapat tampak resiko mana yang paling diprioritaskan sesuai dengan tingkat probabilitas yang terjadi. Setelah tahu mana yang menjadi prioritas yang harus ditangani segera, maka bisa merancangkan tindakan mitigasi sesuai dengan risiko yang akan terjadi. Sebagai contoh, berdasarkan analisis di atas, tampak bahwa risiko yang memiliki potensi yang besar terjadi adalah risiko keamanan data, karena perusahaan yang meluncurkan aplikasi sangat rentan terserang hacker atau data bocor. Tindakan mitigasi yang dapat dilakukan sesuai dengan resiko keamanan data adalah dengan menerapkan enkripsi data di seluruh sistem, adanya kontrol akses yang ketat, dan melakukan pelatihan bagi staf sehingga mampu meminimalisir adanya kesalahan. Analisis tersebut bertujuan agar perusahaan dapat mengambil tindakan secara tepat dan efisien. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi adalah proses berkesinambungan dan harus terintegrasi dalam seluruh siklus inisiatif dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pengambilan keputusan. Hasil dari monitoring dan evaluasi dapat digunakan untuk menginformasikan perubahan rencana, perbaikan atau pengalokasian sumber daya yang lebih baik. Ini juga membantu dalam pertanggungjawaban terhadap pemangku kepentingan dan dalam memastikan bahwa inisiatif tersebut memberikan nilai tambah yang diharapkan. Kerangka kerja monitoring dan evaluasi yang baik adalah alat yang sangat penting dalam manajemen proyek, program, atau kebijakan, karena hal tersebut membantu dalam menjaga akuntabilitas, meningkatkan efisiensi, dan memastikan bahwa hasil yang diinginkan bisa tercapai. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya, dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa perusahaan PT Petrokimia yang meluncurkan aplikasi GoCrane memiliki tujuan untuk mengoptimalkan kecepatan proses bisnis dan optimalisasi database yang terstruktur. Namun, dalam prosesnya, banyak tantangan yang dihadapi mulai dari sebelum aplikasi dirilis sampai pada probabilitas adanya tantangan yang akan terjadi di masa depan. Hal ini dapat diatasi dengan adanya analisis dan bantuan para ahli seperti ahli IT dan adanya campur tangan seorang aktuaris. Peran ahli IT sangat dibutuhkan karena hal ini berhubungan dengan software dan perangkat lunak, sehingga nantinya ketika ada kendala terkait aplikasi GoCrane atau masalah database dapat terselesaikan dengan bantuan ahli IT. Di sisi lain, peran aktuaris juga sangat diperlukan karena dengan adanya aktuaris, perusahaan mampu meminimalisir akan adanya kerugian di masa depan ketika ada sebuah masalah yang belum diprediksi dan dengan merekomendasikan asuransi bisnis yang dapat melindungi perusahaan dari segala kerugian finansial. Selain itu juga, dengan melakukan analisis menggunakan the NIST Cyber Security Framework, mampu memudahkan dalam mengetahui resiko apa saja yang dapat merugikan perusahaan, dan dengan adanya analisis tersebut, dapat mempermudah perusahaan dalam memitigasi resiko yang ada dengan langkah yang tepat dan efisien. Framework ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu identifikasi resiko, evaluasi resiko, prioritas resiko, rencana mitigasi, implementasi mitigasi, monitoring, dan evaluasi. Berdasarkan analisis yang menggunakan the NIST Cyber Security Framework, ada 7 resiko yang mungkin dapat terjadi, yaitu resiko infrastruktur IT, resiko keamanan data, resiko gangguan layanan, resiko kesalahan manusia, resiko kepatuhan hukum dan regulasi, serta resiko ketergantungan pihak ketiga, resiko pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi, Setelah semua risiko
teridentifikasi, nantinya resiko-risiko tersebut dapat dievaluasi, sehingga timbul tingkat prioritas pada risiko tersebut. Untuk kategori yang memiliki urgensitas tinggi adalah risiko keamanan data dan risiko pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Untuk kategori yang memiliki urgensitas sedang adalah risiko infrastruktur IT dan risiko gangguan layanan. Sedangkan untuk kategori urgensitas rendah, yaitu risiko kesalahan manusia, risiko kepatuhan hukum dan regulasi, serta risiko ketergantungan pihak ketiga. Oleh karena itu, dengan adanya tingkat prioritas ini, perusahaan diharapkan mampu mengimplementasikan langkah mitigasi yang tepat sesuai dengan risiko yang akan dihadapi. Next. Oke, mungkin sekian dari pemaparan dari tim DN Akto. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.